Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Suwarno, mahasiswa kelas 2O, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang profil company, aktivitas bisnis, penerapan BMC model, dan juga analisis SWOT pada perusahaan PT Yakult Indonesia Persada. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Pada tahun 1930, Dr. Minoru Shirota, seorang dokter dan peneliti mikrobiologi lulusan Kyoto Imperial University Jepang, berhasil menemukan bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk menekan pertumbuhan bakteri merugikan yang terdapat dalam usus manusia. Bakteri ini kemudian dinamakan Lactobacillus casei shirota strain. Melihat potensi bakteri ini, Dr. Minoru Shirota memiliki dedikasi yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Pada tahun 1935, Dr. Minoru Shirota berhasil menciptakan minuman prebiotik. Minuman tersebut dikenal dengan nama Yakult, yang mengandung bakteri baik yang bermanfaat bagi pencernaan manusia. Karena rasa yang enak, juga memberikan berbagai macam manfaat, Yakult sukses diterima oleh masyarakat Jepang pada saat itu. Setelah sukses di Jepang, pada tahun 1964, Yakult mengembangkan usahanya ke luar negeri, yaitu di Taiwan. Hingga saat ini, Yakult sudah tersebar di lebih dari 40 negara dan telah diminum lebih dari 40 juta botol setiap harinya. Jadi, Yakult merupakan salah satu minuman internasional yang berasal dari Jepang. Pemasaran Yakult di Indonesia dimulai dengan didirikannya perusahaan PT Yakult Indonesia Persada pada tahun 1990 di Jalan Kiwi, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Perusahaan ini juga merupakan usaha patungan dengan status penanaman modal asing antara PT Perkasa Simpati Persada dan Yakult Honsha Co Ltd Jepang. Ada dua pabrik Yakult di Indonesia. Pabrik pertama didirikan pada tanggal 1 April 1997 yang berada di kawasan industri Indolakto, Desa Pesawahan, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk memenuhi permintaan dan distribusi ke seluruh wilayah Indonesia, pada tahun 2014 diresmikan pabrik Yakult yang kedua yang berada di kawasan Ngoro Industri, Jarangsari, Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Visi dan misi. Visinya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan suatu masyarakat yang sehat di dalam negeri dan di seluruh dunia. Misinya adalah meningkatkan distribusi dan menjelaskan nilai ilmiah Yakult kepada lebih banyak orang setiap harinya. Perusahaan Yakult hanya menghasilkan minuman prebiotik dengan kandungan lebih dari 6,5 miliar bakteri L. casei shirota strain yang mampu mencapai usus dalam keadaan hidup. Dalam satu botol kemasan Yakult yang dijual di pasaran, terdiri dari komposisi sebagai berikut. Yang pertama, lebih dari 6,5 miliar bakteri L. casei shirota strain hidup. Yang kedua, susu bubuk skim. Yang ketiga, glukosa dan sukrosa. Yang keempat, perisai Yakult. Dan yang kelima, air.
berikut adalah proses pembuatan Yakult di pabrik 1 Sukabumi. Sedang proses sterilisasi, jadi tangki yang kosong, kita kosongkan, yang kemudian kita buat lagi. Nah, jadi di sini sangat steril kita jaga karena inilah awal proses kita. Jadi artinya kalau di sini kita gagal, artinya semua proses berikutnya itu nggak ada artinya. Jadi di sini kita akan sangat care untuk menjaga bahwa prosesnya berjalan dengan baik. Untuk seperti ini berapa kali, Pak? Ya, jadi tangki-tangki ini kita ada punya 7 tangki. Jadi secara rotasi, jadi satu hari 1 atau 2 proses. Ya, 1 atau 2 proses karena satu tangki ini kan 250 liter. Itu bisa kita gunakan untuk proses berikutnya untuk 2 batch, 2 tangki yang besar ya. Jadi proses kita ya 1 hari 1 kali atau mungkin 1 atau 2 dan tidak setiap hari. Dan di sini prosesnya kan kita tanam, kemudian kita panen. Ya, setelah kita panen, artinya kita akan diperiksa oleh quality control. Hal ini saya yakin tidak selalu didapatkan di industri yang sejenis. Karena di sini pusat kami untuk menjaga agar LKCI Sirota itu tetap hidup sampai di dalam botol, sampai di dalam usus. Belakang ini sebenarnya kan ada proses penuangan, penyiapan material. Nah kemudian kita akan lakukan proses sterilisasi. Proses sterilisasi ini untuk mematikan semua mikroorganisme yang kita tidak inginkan. Nah, jadi pada proses sterilisasi ini dia cuma kontak sebentar dengan panas, tetapi kita pastikan bahwa itu cukup untuk mematikan. Tapi setelah sampai di sini, kita akan tambah panas lagi. Kita akan panaskan kurang lebih 1 jam lagi sampai terbentuk warna coklat, seperti yang ada di botol Yakult. Terusnya satu proses, jadi tangki kosong kita akan cuci. Pertama akan otomatis pakai seperti shower yang luas sambil berputar dengan tekanan panas. Nah setelah itu nanti orang akan masuk ke dalam untuk memastikan ya apakah komponen di dalam itu betul-betul sudah tercuci dan masih terpasang sesuai standar kami. Dan kalau yang luar mungkin ini peralatan seperti saya sampaikan tadi kita sudah gunakan 21 tahun dan kondisinya seperti ini ya tentunya memang tidak serta-merta jadi seperti ini tanpa perawatan. Ada di pabrik kami bahwa pabrik kami itu memproduksi botol sendiri. Ya, jadi industri yang lain mungkin masih membuat botolnya di luar atau di tempat lain, tetapi di sini kami mengontrol agar lebih menjamin bahwa hasil produksi kami secara total itu bisa kami kontrol di dalam satu pabrik. Ya, jadi mempunyai 15 line mesin, jadi sehari bisa menghasilkan kurang lebih 3.650.000 botol, dan itu adalah kapasitas produksi kami di pabrik Sukabumi. Nah, biji plastik secara otomatis itu akan ditransfer sama menggunakan pneumatik masuk ke dalam, ada daibin, kita tulis daibin sebenarnya tangki harian yang akan melayani 2 jalur mesin ini. Jadi tangki yang sebelah sana melayani yang mesin yang ada di sebelah sana, yang sebelah sini itu akan melayani ini melalui pipa-pipa kecil ini. Jadi secara otomatis itu akan masuk ke dalam mesin dan akan dicetak menjadi botol. Jadi satu mesin itu per jam bisa menghasilkan 11.000 botol.
6 tangki botol karena sesuai jumlah line mesinnya. Ya, jadi masing-masing tangki botol kapasitasnya kurang lebih 555.000 botol. Ya, jadi iya, satu tangki. Ini gambaran satu tangki ini. 1 menitnya bisa menghasilkan 750 botol 1 menit dari satu mesin. Iya, jadi karena satu line kapasitas dasarnya adalah 45.000 botol. Nah, jadi kita punya 6 line, artinya 1 jam kita bisa menghasilkan 270.000 botol. Dari proses itu, di sini pengisian yang kira-kira yang ada tangki yang besar berputar, itu Yakultnya dari pipa yang berwarna kecoklatan ini, itu akan masuk secara otomatis ke dalam tangki itu sesuai volume yang kita minta. Kemudian dia akan berputar sambil terisi. Jadi satu tangki ini ada 36 biji nozzle pengisi ya, secara otomatis. Kemudian itu ada mesin yang agak merah, itu adalah mesin pencetak dan pembuat tutup. Nah, jadi keluar sini itu tutup sudah terbentuk, kemudian dipanaskan secara gelombang elektromagnet ya. Jadi dia cukup untuk memanaskan itu, tetapi kalau kita pegang tidak panas. Jadi dia bekerja secara elektrik dan di sini produk sudah jadi. Yakult tetap mempertahankan produk yang memiliki ciri khas warna alami dari hasil fermentasi tanpa tambahan rasa-rasa sintesis. Walaupun berbeda dalam cara pengemasan produk, Yakult selalu menjualnya dengan takaran yang pas untuk sekali minum dalam tiap kemasan botol 65 ml. Di beberapa negara, Yakult dijual dalam kemasan botol 100 ml. Yakult sendiri memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh manusia, diantaranya yang pertama, menjaga kesehatan usus. Dengan menekan bakteri jahat, jumlah bakteri baik di usus akan lebih dominan berkat kandungan Yakult. Dengan begitu, kesehatan sistem pencernaan akan terjaga dan terhindar dari infeksi kuman. Yang kedua, membangun imunitas tubuh. Bakteri baik dalam Yakult membantu penyerapan nutrisi di usus dan menstimulasi sel-sel yang berperan dalam membangun sistem kekebalan tubuh. Dengan begitu, tubuh kita jadi lebih kebal terhadap penyakit. Yang ketiga, mengatasi infeksi lambung. Selain karena tingkat asam lambung yang tinggi, penyakit MAG karena infeksi bisa disebabkan oleh bakteri jahat bernama Helicobacter pylori. Kuman ini menempel di dinding lambung dan usus serta menginfeksinya. Berkat kandungan bakteri baik dalam Yakult, pertumbuhan bakteri jahat ini bisa ditekan, sehingga secara efektif mampu membantu meredakan infeksi lambung. 5. Memperlancar pencernaan. Pencernaan yang tidak sehat bisa menimbulkan gangguan buang air besar, alias sembelit yang sangat mengganggu. Jika hal ini terjadi, minum Yakult bisa sangat membantu membuat pencernaan kembali lancar. 6. Membantu menurunkan lemak. Yakult bisa menjadi salah satu asupan pendukung, karena kandungan di dalamnya mampu mengikat dan mencegah penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. 7. Menurunkan kolesterol. Peneliti menyebut bahwa kandungan Yakult dapat mengikat kolesterol jahat atau low density lipoprotein (LDL) dalam usus, sehingga kolesterol dapat dikeluarkan bersama kotoran. 8. Mencegah perut kembung. Perut kembung disebabkan oleh konsumsi makanan berlemak hingga kacang-kacangan. Dengan sifat probiotiknya, Yakult mampu mengatasi reaksi alami tubuh terhadap makanan penyebab kembung. 9. Menangkal eksim. Selain untuk kesehatan pencernaan, Yakult juga bermanfaat dalam mendukung kecantikan kulit. Mengkonsumsi Yakult juga mampu menghindari penyakit eksim dan membuat kulit lebih lembut. Dan manfaat terakhir adalah mendukung panjang umur. Usus yang sehat adalah kunci umur panjang. Peran Yakult dalam menjaga kesehatan usus sudah terbukti. Dengan menjaga usus tetap sehat, ancaman infeksi dan penyakit berbahaya bisa dihindari.
Produsen minuman susu fermentasi, PT Yakult Indonesia Persada terus melakukan ekspansi kapasitas. Ekspansi ini tak berhenti mengalir di manufaktur, tapi juga pada sisi distribusi. Tahun 2018 ini, kapasitas produksi meningkat menjadi 8,4 juta botol per hari, atau naik 1,2 juta botol dari periode tahun lalu yang hanya mencapai 7,2 juta botol per hari. Kenaikan kapasitas produksi terjadi di pabrik Mojokerto yang saat ini bisa memproduksi 4,8 juta botol per hari. Sedangkan saat ini ada pabrik di Sukabumi yang bisa memproduksi 3,6 juta botol per harinya. Perusahaan PMA Jepang itu juga melakukan ekspansi kantor cabang. Tahun 2018 ada pembukaan kantor cabang di Kalimantan dan Sulawesi. Salah satunya adalah daerah Kendari. Sehingga total sekarang sudah ada 87 kantor cabang Yakult di seluruh Indonesia atau meningkat dari tahun 2017 yang sebanyak 82 kantor. Sejatinya, penambahan kantor cabang adalah ekspansi yang penting. Mengingat produk Yakult hanya mampu bertahan selama 40 hari, oleh karena itu jika ingin menambah wilayah pemasaran yang luas, Yakult Indonesia juga harus mendirikan kantor cabang. Saat ini jumlah toko yang menyediakan Yakult telah mencapai sekitar 200.000 toko. PT Yakult Indonesia Persada sendiri memiliki dua macam cara distribusi, yaitu Yakult Lady dan Direct Sell. Yang pertama, Yakult Lady. Yakult Lady adalah para ibu rumah tangga yang terlebih dahulu dibimbing untuk menjalankan misi untuk mengirimkan Yakult dengan kualitas terbaik dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, Yakult Lady menggunakan box khusus untuk menjaga susu agar tetap rendah selama mengantar pesanan. Sistem distribusi melalui Yakult Lady tidak melihat berapa banyak produk yang dipesan konsumen, walau hanya 1 biji pun akan dilayani. Sistem seperti ini akan menumbuhkan rasa puas pelanggan dan kepercayaan terhadap produk Yakult akan muncul. Yakult Lady juga melakukan komunikasi dan informasi kesehatan kepada pelanggan, sehingga Yakult Lady juga disebut sebagai pusat informasi berjalan. Yang kedua, Direct Sell. Direct Sell melayani pendistribusian ke tempat penjualan Yakult dalam skala besar, bukan ecer, seperti di supermarket, minimarket, toko, kantin, dan gerai lainnya. Pendistribusian Direct Sell menggunakan kendaraan berpendingin ke seluruh Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. Yakult yang dijual di pasaran haruslah dalam keadaan dingin. Produk minuman ini sangat sensitif terhadap temperatur. Perubahan temperatur sangat berpengaruh terhadap bakteri Alsace Shirota strain. Jika Yakult dijual tidak dalam suhu dingin atau hanya disimpan di suhu ruangan, maka kualitas dari minuman prebiotik ini akan menurun. Customer segment. Customer segment yaitu sekelompok orang atau organisasi yang menjadi target pemasaran perusahaan. Yakult sendiri sebagai minuman yang enak dan segar yang memberikan manfaat juga untuk kesehatan, cocok diminum oleh seluruh anggota keluarga, dari anak-anak sampai orang tua. Value proposition. Value proposition adalah nilai yang ditawarkan oleh produsen sehingga konsumen memilih produk Anda daripada kompetitor. Nilai yang diberikan Yakult berupa kepuasan rasa yang enak dan asupan nutrisi yang penting untuk usus di dalam tubuh. Selain itu, kemasannya juga praktis, bisa dibawa kemana saja dan juga tentunya harganya terjangkau. Jadi konsumen akan merasa puas dengan nilai lengkap yang ditawarkan oleh Yakult tersebut. Channel adalah saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggannya. Cara pemasaran Yakult dengan mendistribusikan melalui pedagang-pedagang yang memiliki toko dan ke trans retail besar seperti Carrefour, Lotte Mart, dan lain-lain. Yakult juga mempunyai Yakult Lady, yaitu penjual Yakult wanita yang memasarkan Yakultnya dengan berkeliling menggunakan sepeda Yakult. Customer relationship menggambarkan bagaimana cara perusahaan membangun dan menjaga hubungannya baik dengan pelanggan. Yakult sendiri selalu menjaga hubungannya dengan konsumen.
Bisa dilihat dari iklan yang sangat khas dan melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga. Yakult juga banyak mengadakan acara-acara sosial yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Revenue stream merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Di sini, Yakult hanya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan. Tetapi karena produk Yakult sendiri memiliki manfaat untuk membantu menjaga kesehatan usus dan juga melancarkan pencernaan sehari-hari, dari poin ini saja Yakult bisa menjadi prospek bisnis yang menjanjikan untuk mendapatkan kesuksesan. Key resource adalah sumber daya atau aset terpenting yang diperlukan untuk mendukung aktivitas perusahaan. Yakult mempunyai aset penting, yaitu alat dan bahan yang canggih dan sumber daya manusia seperti tenaga ahli, sehingga mampu memproduksi dan terus mengembangkan produk Yakult tersebut. Key activities merujuk pada hal-hal yang penting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Ada dua macam nilai penting dari aktivitas ini, yaitu yang pertama penelitian. Yang kedua adalah pemasaran. Pemasaran dilakukan agar produk Yakult dapat tetap maju dan dikenal dekat oleh masyarakat luas. Key partnership merupakan jaringan atau mitra bisnis yang dapat mendukung aktivitas bisnis. Yakult selalu menjaga hubungan baik kepada supplier, karena meskipun proses produksi dan distribusi Yakult sudah ada di Asia, Australia, Amerika Latin, dan Eropa, tetapi bakterinya masih impor dari Jepang. Cost structure menggambarkan semua biaya yang harus dilakukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Dalam pembuatan dan penyebaran produk Yakult, mengeluarkan berbagai macam biaya seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya iklan, biaya upah, dan biaya pabrik. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Yakult merupakan satu-satunya minuman prebiotik yang mengandung bakteri yang bermanfaat bagi tubuh manusia, yaitu bakteri L-Casei shirota strain. PT Yakult juga menggunakan tenaga kerja yang kompeten untuk menjaga mutu, dan pendistribusiannya juga ditangani langsung oleh staf perusahaan. Kemasan produknya yang praktis, karena terbuat dari plastik yang ringan, aman, dan mudah didaur ulang. PT Yakult Indonesia Persada sudah go internasional dan mendapat berbagai macam penghargaan yang bergengsi. Kualitas produk terjamin, karena memiliki staf ahli dan menggunakan alat-alat yang canggih atau modern. Weakness atau kelemahan. Yakult tidak memiliki banyak varian. Yakult baru membuat 2 varian produk, yaitu Yakult dan Yakult S, di mana Yakult S ini pun barangnya masih diimpor dari Malaysia. Yang kedua, tidak tahan lama, karena Yakult merupakan produk fermentasi dan tanpa menggunakan bahan pengawet sedikit pun, jadi harus selalu disimpan dalam pendingin atau di bawah 10 derajat Celcius. Bentuk kemasannya yang berupa plastik 1 bungkus, sehingga tidak dapat membeli Yakult secara eceran. Opportunities atau peluang. 1. Kurangnya kompetitor yang mengembangkan produk seperti Yakult ini. Yang kedua, bisa menjadi tambahan ke minuman lain, misalnya milkshake, boba, dan lain-lain. Yang ketiga, pola hidup konsumen seperti pada saat pandemi ini yang lebih memperhatikan kesehatannya. Threat atau ancaman. 1. Konsumen mudah bosan terhadap rasa Yakult. Yang kedua, banyaknya minuman-minuman probiotik yang beredar di pasar Indonesia saat ini. Kesimpulan. Yang pertama, Yakult adalah minuman prebiotik yang mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri baik, yaitu L-Casei shirota strain, yang membantu untuk menjaga kesehatan usus dan juga memperlancar pencernaan manusia. Yakult pertama kali dibuat pada tahun 1935 oleh Dr. Minoru Shirota. Pada saat itu, Dr. Shirota sangat berdedikasi setelah berhasil menemukan bakteri baik yang dikenal sebagai L-Casei shirota strain yang bisa menekan pertumbuhan bakteri merugikan pada usus manusia. Karena pada waktu itu banyak orang di sekitarnya yang meninggal karena sakit pencernaan. Setelah sukses dan diterima di Jepang,
pada tahun 1964, Yakult mengembangkan usahanya ke luar negeri, yaitu di Taiwan. Hingga saat ini, Yakult sudah ada lebih dari 40 negara dan telah diminum lebih dari 40 juta botol setiap harinya. Ada 2 pabrik Yakult di Indonesia. Yang pertama terletak di Sukabumi dan yang kedua di Mojokerto. Nomor 2, PT Yakult Indonesia Persada melakukan strategi yang tepat dengan menambah jumlah kantor cabang di seluruh Indonesia. Karena Yakult merupakan minuman prebiotik tanpa menggunakan sedikit pun bahan pengawet, sehingga tidak tahan lama yang akan mengakibatkan proses distribusi terhambat. Dengan adanya Yakult Lady juga membantu dalam menjaga hubungan dengan konsumen, karena selalu memberikan informasi dan siap melayani konsumen walau hanya 1 botol. Nomor 3, PT Yakult Indonesia Persada sudah menerapkan BMC model dengan sangat baik, sehingga memudahkan baik itu dari segi produksi maupun pemasaran. Nomor 4, PT Yakult Indonesia Persada memiliki banyak keunggulan, mulai dari alat dan bahan yang canggih, tenaga ahli, dan lain-lain, sehingga dapat terus memproduksi dan mengembangkan produk Yakult lebih baik lagi. Ada beberapa saran dari hasil pembahasan tersebut. Yang pertama, memperbanyak varian rasa supaya konsumen tidak mudah bosan. Yang kedua, memperbanyak kantor cabang, karena dengan adanya kantor cabang, maka proses pendistribusian Yakult akan semakin luas dan mudah dikenali oleh masyarakat. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari.